juga. Ini cerita si Paulus yang angku dan sombong. Jadi nggak ada hubungannya Le bilang firman Tuhan ini tidak gini, tidak ada Le. Bukan, sekarang gini Pak Lia. Sekarang dia bertanya apa yang membuat kita percaya sama Alkitab, iya toh? Iya kan itu? Iya. Nah, simpel aja jawabannya. Saya tidak tanya itu, gini toh, lebih tepatnya gini toh. Lebih tepatnya gini pertanyaanku. Jika memang itu yakini Bible itu adalah firman Tuhan, sebut satu ayat yang tertulis dalam Bible itu yang Anda yakini firman Tuhan. Nanti kita kaji apakah itu firman Tuhan. Silakan. Aku nggak ingat tertulis di mana, tapi ada tertulis di Alkitab, akulah Tuhan, tidak ada Allah lain kecuali aku. Nah, kenapa Tuhan Yesus sampai meninggal tapi lahir lagi di hari yang ketiga waktu dia meninggal? Karena dia naik ke surga untuk mencari tempat bagi kami. Nah, itu yang kami percayai. Cuman aku tidak ingat tertulis di mana gitu. Akulah Tuhan Allahmu, tidak ada Allah lain kecuali aku. Ya itu yang kita percayai. Satu. Enggak, udah paham lah enggak tentang 2 Korintus tadi? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Itu dulu. Oke, saya tanggapin ya 2 Korintus tadi ya. Oke. Kitab Korintus itu adalah nasihat-nasihatnya Paulus untuk jemaat di Korintus. Bukan firman Tuhan. Dia percaya dari Korintus 1 nomor 1. Di situ dia katakan dari Paulus untuk jemaat-jemaat di Korintus. Itu surat yang ditulis oleh Paulus untuk orang-orang di Korintus, bukan untuk orang-orang di Indonesia. Itu satu. Sekarang gini. Yang kedua, kitab Korintus yang ditulis. Tunggulah, Lai tadi ngomong nggak kepotong. Oke. Kemananya? Gantian lah. Tadi silakan. Ya. Yang kedua, isi dari kitab Korintus sama halnya seperti kitab Galatia dan Efesus serta kitab lainnya yang dituliskan oleh Paulus, di mana itu berisikan pengajaran-pengajaran yang disampaikan atau yang ditulis oleh Paulus untuk jemaat-jemaat di tempat tertentu seperti di Korintus. Dan apapun yang dituliskan oleh Paulus itu tidak ada urusannya dengan firman Tuhan. Karena apa? Karena Paulus itu bukan Tuhan. Paulus itu juga bukan rasul. Dengar dulu Le, karena kerasulan dari Paulus ya itu atas kehendaknya sendiri, pernyataannya sendiri. Karena tidak ada satu ayat pun di dalam Bible di mana Yesus mengatakan, "Aku mengangkat Paulus sebagai utusanku," tidak ada. Bahkan tidak ada narasi di Bible di mana Bapak berkata, "Aku mengangkat Paulus sebagai rasulku," tidak ada. Jika Paulus ini adalah utusan dari Bapak, lantas firman apa lagi yang dibawa oleh Paulus? Sementara dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus berkata, "Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka." Segala firman yang didapatkan oleh Yesus dari Bapaknya telah disampaikan kepada mereka. Ketika Paulus mengklaim dirinya adalah utusannya Yesus, firman apa lagi yang mau dibawakan oleh Paulus? Dan Paulus tahu itu. Paulus tahu perkataan Yesus yang pernah mengatakan sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan pada mereka. Paulus tahu itu. Makanya Paulus tidak pernah mengatakan apa yang disampaikannya itu adalah firman Tuhan. Karena kalau dia berkata begitu, ketahuan dia bohongnya. Makanya dalam 2 Korintus 11:17 dia berkata, "Sebab apa yang kusampaikan kepadamu bukan kudapat dari firman Tuhan, tapi dari orang bodoh yang ingin hidup bermegah-megahan." Makanya tadi saya tantang Ito Evanya. Jika memang Ito yakin apa yang tertulis dalam Bible itu adalah firman Tuhan, biar kita kaji secara ilmiah. Sebut satu ayat saja dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu yang Anda yakini sebagai firman Tuhan. Nanti kita kaji gitu loh. Di ayat mana? Silakan. Gini Le, aku pas nih. Jadi mantap, udah mulai dipenuhi Roh Kudus lah ya kan? Kalau menurutku, jadi lah jangan karena ini cerita Paulus. Ini judulnya ceritanya adalah ya, ini bukan untuk antar negara firman Tuhan ini, tapi untuk umat manusia. Nah, ini yang harus kita pahami. Ini untuk umat manusia. Nggak mungkin lah nanti ayat Bible diciptakan di sana tentang negara lain. Berarti nggak untuk Indonesia. Ini kan tentang manusia. Nah, jadi
Tidak salah itu, memang betul. Tetapi dalam firman Tuhan itu dia tetap ada. Ya ini loh cerita si Paulus yang salah. Supaya apa? Kita tidak melakukan hal yang begini. Kesombongan si Paulus. Ya di 2 Korintus 11 ayat 17. Apa yang aku katakan? Aku mengatakan bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Ini Paulus saja mengakui kesalahan dia di sini. Nah, dalam firman Tuhan Yesus ini di dalam Alkitab itu tetap ditunjukkan setelah ada yang buruk ini loh yang bagusnya. Ini yang jangan dicontoh. Begitu Jadi jangan kita ini jelas ya. Jelas. Kita aja. Jelas ya, di dalam Korintus 1 nomor 1 sampai 2 ini dengar ya. Tadi bilang untuk seluruh manusia. Jadi gini ya, ketika kita bernarasi di depan publik, tolong jangan kita utamakan iman kita dan membenarkan sesuatu yang salah sehingga apa yang kita katakan itu adalah dusta. Mengatakan untuk seluruh umat manusia. Maaf ya, saya potong telinga saya. Jika ada surat-surat Paulus mengatakan untuk seluruh umat manusia, saya potong telinga saya. Ini bukti yang saya katakan tadi. Ini apa kata Yesus Paulus? Dari Paulus yang oleh kehendak Allah, kata dia, dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus. Bagaimana dia menjadi rasul sementara Yesus sendiri tidak pernah mengangkat dia jadi rasul? Dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Tuhan di Korintus. Kitab Korintus ini adalah kitab atau surat yang ditulis Paulus hanya untuk orang-orang di Korintus, bukan seluruh umat manusia gitu loh. Makanya dia mengatakannya. Kitab ini gimana? Jadi gini loh itu kan Paulus menceritakan di Korintus sama kayak kita ini menceritakan kita ini ada sejarah. Kita menceritakan tentang kita di Indonesia. Ya kan nggak salah juga negara tetangga mendengar, mau membenarkan mau tidak, tetapi kan kita punya koreksi sendiri. Kan loh, nggak boleh. Kayak firman Tuhan. Itu namanya, maaf ya ya, itu namanya pencurian. Itu namanya pencurian. Contoh nilai. Bapak, gini contoh gini Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menuliskan surat untuk orang-orang di Kalimantan. Lalu surat ini dibawa oleh utusan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ketika surat ini dibawa ke Kalimantan, dibacakan kan untuk masyarakat di Kalimantan atas nama Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Dengan ini saya akan memberikan 1 ton beras secara gratis kepada kalian. Sudah? Nah, setelah surat ini dibacakan, surat ini diambil oleh orang Amerika. Diambil sama orang Amerika. Isinya apa? Dari Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini saya akan memberikan kepada kalian 1 ton beras di tanggal 26 September nanti. Sekarang saya tanya sama yang berhak mendapatkan 1 ton berasnya orang Kalimantan atau orang Amerika? Orang Kalimantan Jadi begini, orang itu harus bisa membedakan. Iya benar. Yang kedua, saya tanya sekarang yang kedua. Sikit lagi yang kedua. Yang kedua. Ketika yang berhak mendapatkan beras itu orang Kalimantan, lalu orang Amerika mengharapkan Bapak Prabowo memberikan mereka beras 1 ton. Apakah mungkin Bapak Prabowo akan mewujudkan keinginan orang Amerika untuk memberikan mereka beras 1 ton? Mungkin nggak? Mantap bagus yang bilang nih. Nggak, bagus. saya tanya mungkin atau tidak. Jadi begini, mungkinkah warga Amerika itu akan mendapatkan beras 1 ton dari Bapak Prabowo? Mungkin Loh kok mungkin? Contoh mungkin kalau memang orang Amerika kekurangan, mereka dalam kesusahan kalau orang Amerika dalam kesusahan dengan berbaik hati di dalam negara Bapak Prabowo itu tidak boleh mengutamakan perasaannya, karena harta negara ini yang mau diberikannya kepada orang Amerika gak mungkin. Dengarlah ya, isi suratnya begini, berkata dari Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, kepada warga di Kalimantan. Dengan ini saya akan memberikan 1 ton beras gratis tanggal 26 September 2025 kepada kalian. Sudah? Selesai dibacakan surat itu hari ini tanggal 25 September kepada orang Kalimantan. Ternyata surat itu dibawa ke Amerika, dibacakan di Amerika dari Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini pada tanggal 25
September saya akan memberikan beras 1 ton kepada kalian. Sekarang saya tanya, yang pasti mendapatkan beras siapa? Orang Amerika atau orang Kalimantan? Ya kalau secara administrasi lah ya, tentulah orang yang berdasarkan surat, yaitu orang Kalimantan. Nah, Udah. itu dia. Nah, sekarang kita kembali ke topiknya. Ketika Paulus, ke topik ini lagi sekali lagi. Kita ke topik sekali lagi nilai. Ketika Paulus menulis surat di Korintus, di mana dia memberikan pengajaran kepada orang-orang Korintus, yang berhak atas pengajaran itu siapa? A. Orang-orang di Korintus. B. Orang-orang di luar Korintus. Sekarang gini, Lay jangan bolak-balik. Sekarang kita cerita tentang yang Kalimantan lagi, Lay, biar Lay paham. Kasihan aku kalau Lay nggak paham. Oke, ini saya yang membaca ya, Lay ya. Boleh? Silakan Lay, silakan. Oke, Kita diskusi ringan aja nih lah ya, gini, tidak kan Lay bermaksud. bilang tadi. Ya, kita diskusi ringan saja, tidak bermaksud menjelekkan dan mengolok-olok agama orang lain ya. Ya, hanya obrolan ringan aja nih, tidak ada yang ya. menjelekkan. Ya, ini supaya Lay juga Obrolan ringan aja. terberkati oleh Silakan. Tuhan. Oke, gini Lay. Oke, gini. Kan Lay cerita tadi ada turun bantuan dari Pak Presiden ke Kalimantan ya kan Lay yang ngomong tadi kan. Nah, surat tersebut, hal tersebut Lay, itu kalau negara lain mendengar dan melakukannya boleh nggak? Contohnya presidennya memberi bantuan itu seperti dilakukan Pak Prabowo kepada warganya, boleh nggak aku tanya? Boleh. Tapi yang memberikan bukan Bapak Prabowo ya. Boleh ya, Le, tapi ya? kepala negara mereka Boleh. sendiri ya. Boleh. Ya, berarti apa yang kebaikan dilakukan Pak Prabowo, Pak Presiden kita ini, itu boleh ditiru oleh negara lain karena itu hal yang baik. Tentu negara lain melakukan hal yang baik. Berarti dari kebaikan terberkatilah apa yang dilakukan Pak Prabowo. Oke lah ya. Oke, tapi inilah surat yang teman-teman ditulis. kita, memang tadi Nah, Paulus. Tunggu tapi dulu gini Le, lah ya. saya ngomong. Saya ngomong lah gantian dulu Le. Tadi kan Le udah ngomong. Masa nggak bisa aku ngomong? Kayak mananya Le dia? Ya, Jadi silakan, inilah yang silakan. terkatakan di Korintus ini tentang Paulus Le. Dia memang Paulus ini menceritakan untuk warga Korintus. Bener, sama yang kayak Lea bilang. Makanya udah mulai diberkati Le melalui cerita Le tentang Pak SBY tadi membantu Kalimantan. Haleluya, Le udah diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, Pak Prabowo ya sudah dibantu ke Kalimantan. Itu hal baik. Sama dengan cerita di Korintus ini Le. Paulus menceritakan tentang kepada warga Korintus. Katanya, oke, memang diceritakan. Tapi gini tentang hal buruk. Harapannya kenapa Le? Supaya seluruh umat manusia mengetahui keburukan ini, kejahatan ini dan tidak dilakukan. Nah, sama seperti yang Le bilang tadi toh, Pak Presiden melakukan baik. Memang nggak mungkin lah Presiden memberikan kepada Amerika karena tujuannya adalah negaranya. Nah, harapan dari kebaikan ini negara lain bisa melakukan hal-hal baik, mencintai warganya Le. Mantap kali memang apa yang Le bilang. Oke. Nah, terus kalau Le bilang mungkin nggak dikasih ke luar negeri. Mungkin lah ketika negara-negara tetangga membutuhkan bantuan, walaupun kita susah, kita bantu negara lain. Karena dalam firman Tuhan juga tertulis lah, lebih baik tangan kita itu di atas daripada di bawah. Lebih baik kita memberi itu. Mantap, sukacita lah yang lebih ditanggapi lah ya. Tadi tunggu dulu lah, jangan dulu ditanggapi, belum selesai aku ngomong. Leku ini jadi lah contoh yang Le bikin itu. Contoh yang baik dan benar-benar diberkati lah. Itu adalah kebaikan. Biarlah negara lain mencontoh atas kebaikannya. Kalau itu keburukan, biarlah keburukan ini tidak dicontoh oleh negara lain. Haleluya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke, saya tanggapin ya. Sepertinya Lay ini gagal paham dengan narasi yang Bang Farouk sampaikan ya. Ketika saya komparasikan antara surat Paulus untuk orang Korintus dengan surat Bapak Prabowo untuk orang Kalimantan. Ketika Paulus menuliskan surat untuk orang-orang Korintus, maka yang punya hak atas surat Paulus itu adalah orang-orang di Korintus. Dan yang punya hak mendapatkan pengajaran itu adalah orang-orang di Korintus. Sama halnya ketika Bapak Prabowo menuliskan surat untuk orang di Kalimantan, ya, yang punya hak atas surat itu adalah orang-orang Kalimantan. Dan mendapatkan manfaat dari surat itu adalah orang-orang Kalimantan. Lalulah itu berkata, bagaimana jika orang Amerika juga membuat surat yang sama? Ketika presiden mereka membuat surat dan memberikan beras kepada masyarakatnya. Nah, kalau itu analoginya Lay,
itu sudah jauh berbeda lah. Jauhnya dari mana? Udah jauh Le? berbeda gitu loh. Jika memang mau Jauh dari dianalogikan itu sebagai, dengar lagi sedikit lagi lah. Jika memang itu mau dianalogikan dengan suratnya Korintus, maka teman-teman Kristen yang ada di Indonesia harus membuat surat tiruan yang sama. Harus membuat surat tiruan yang sama. Contoh, ditambah lagi yang dari 66 kitabnya Protestan, tambah 1 kitab lagi atau tambah 5 kitab lagi, dituliskan dari Paulus untuk orang-orang di Indonesia. Harus dibuat karena apa? Ketika Presiden Amerika membuat surat yang sama seperti Bapak Prabowo, tulisan surat dia itu dari Donald Trump untuk orang-orang di Amerika. Narasi dari suratnya sama, cuman orangnya beda. Yang satu Prabowo, yang satu Donald Trump. Gitu loh. Tujuannya sama, tujuannya sama, memberikan beras. Ya sedikit dulu lah ya. Tujuannya sama. Gimana? Tetapi kan, ya benar, yang Le bilang tuh betul semua Le. Tetapi yang diambil dari sini adalah analisa tujuan hidupnya Le, tujuan yang baiknya. Itu loh Le. Iya, tapi gini, manfaatnya itu gini Le. Manfaatnya itu dikhususkan untuk orang-orang di Korintus. Ketika di dalam surat itu ada yang baik, hingga menghadirkan manfaat untuk seluruh umat manusia, ya, seluruh manusia di dunia. Dan orang Indonesia mengambil itu, berarti orang Indonesia, teman-teman Kristen di Indonesia telah mencuri manfaat dari surat Paulus untuk orang-orang di Korintus. Itu namanya mencuri manfaat. Apa? Emangnya ada dilarang? Dilarang lah, gimana jadi sih Le, itu. Ini aku kasih tahu sama Le ya. Ini nggak ada beda ini dengan hal kayak gini. Gini Le, ini sama halnya dengan Le nih. Kemarin Le sakit kepala, misalnya nih ya, Le sakit kepala, badan lemas, ya kan? Le minumlah, ini contoh, Le minumlah minuman ya, ramuan lah, dari misalnya dari jahe, Le minum jahe hangat, terus sembuh lah ya kan? Le sembuh, ketika Le sembuh Le publikkan, Le bikin bukunya Le publikkan. Nah ternyata banyak yang sembuh. Nah itu kan manfaatnya, itulah hasil dia. Jadi Le harus dalam memahami Alkitab ataupun apapun harus dalam. Jadi hasilnya ketika orang meniru hasil yang baik, ya kan nggak masalah, nggak ada yang disalahkan. Itu boleh. Kalau analogi yang Le sampaikan itu sama, boleh. Sekarang gini Le, gitu. Cuman masalahnya lah, masalahnya gini Le, sedikit lagi Le, sedikit aku dulu ketimpal, berjangan kemana-mana diskusi kita. Masalahnya lah ketika jahe ini tadi, minuman ini tadi sudah dilegalitaskan khusus untuk orang-orang Kalimantan, maka nggak boleh orang di luar Kalimantan itu mengambil manfaat dari jahe tadi. Dari mana Le dapat itu? Dari mana Le? Tunjukkan dulu di mana keputusan itu yang benar nggak boleh. Dari mana? Coba tunjukkan di mana kata-kata nggak boleh. Le sembuh, ini orang Le masuk angin minum air jahe, sak dunia ini nggak ada yang ngelarang kok. Le yang ngelarang dari mana? Boleh, kan ku bilang boleh minum air jahe lah selama air jahe itu tidak dilegalitaskan, tidak dikhususkan untuk orang tertentu. Contoh gini lagi ku berikan, ya, ku sampaikan nama lain. Minuman ratu Inggris berupa air jahe yang diberikan khusus untuk ratu Inggris, apakah boleh diminum masyarakat Inggris? Boleh? Jadi Le ngomong khusus. Le jangan ngomong khusus. Kalau untuk ratu Inggris, sama halnya dengan inilah, ini datanya lah. Ini datanya lah. Sama halnya dengan ini. Ini khusus. Apa kata Paulus? Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus, dan Sostenes saudara kita. Ini pengkhususannya inilah kepada jemaat Tuhan di Korintus. Iya bener Le. Untuk di Korintus. Ya. Iya bener Le. Tetapi namanya Alkitab ini emangnya untuk hanya warga Korintus kan tidak Le? Namanya Alkitab pembelajaran loh Le. Tidak lah memang untuk orang di Korintus. Itu dikhususkan untuk orang di Korintus, bukan untuk seluruh manusia. Ya ini kisah Le, ini kisah. Makanya Le ini masih gagal paham, masih harus tunggu dulu Le, itu bukan kisah lo lah, cuman lah ini.
Apa yang ditulis Cerita, Paulus kan itu gini. bukan kisah lah Semua tulisan Dengar, Paulus ini dari judul- Filipi, Korintus, Efesus, Galatia, Kolose itu bukan kisah, tapi surat yang ditujukannya kepada daerah-daerah itu. Bukan kisah lah Iya, Kalau kisah, benar. makanya dengar lah biar lah pihak paham sedikit tentang Bible. Kalau kisah dalam perjanjian baru itu yang tertulis di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu yang kisah. Karena Lukas 1 nomor 1 mengatakan begitu. Bahwasanya apa yang ditulis oleh Lukas itu adalah hasil penyelidikan dia dari saksi mata yang menyaksikan kisah itu. Tapi tulisan-tulisan Paulus itu bukan kisah. Itu pengajaran yang dia sampaikannya kepada orang Korintus, Efesus, Galatia, Kolose, Ibrani, Roma. Jadi ketika saya katakan tulisan-tulisan Paulus itu adalah kisah, berarti lah gagal paham tentang Bibelnya lain. Udah Le, sampai situ. Ada yang mau bilang nih, jadinya nih makin terberkati kulihat Le sekarang. Jadi Le, ini kan judulnya surat. Jadi kan semakin diberkati Le kulihat ini, makin ada Roh Kudusnya. Jadi Le, ini kan judulnya kitab ini udah jelas ini, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Sekarang ku tanya, kalau Alkitab menulis hal ini ada yang melarangnya? Sudah tertulis toh? Oke, saya jawab. Belum, ini nih yang pertama kan sudah tertulis ini di dalam Alkitab. Iya. Ini suatu pengajaran, ya Le ya. Ini yang diharapkan di dalam Alkitab ini semua kisah pengalaman semua diceritakan Le. Nah, di sini tentang surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Nah, ini pengajaran Paulus ini kepada jemaat yang di Korintus. Mau siapapun Le. Ini kan di dalam sini ini namanya menceritakan dia Le, pengajaran dia. Siapapun yang mendengar, intinya si Paulus di sini kan mengatakan juga, ini aku yang salah. Tadi udah dikatakan, ini gini, sudah disampaikan. Ya kalau kita kembali cerita lagi tentang Pak Presiden tadi, contoh yang Lai bilang, ya kan? Ya dalam bentuk lain saya bilang, kayak Lai bilang, kalau raja dikasih minum untuk kepada ratunya, ya kan? Air jahe. Memang betul itu air jahe itu hanya untuk ratu. Tetapi semua manusia kan nggak salah melakukan hal yang sama. Jadi bukan berarti yang di Alkitab ini tentang Paulus untuk Paulus ke Korintus aja, tidak Le. Siapa yang membaca bisa mempelajari hal-hal di dalam Alkitab ini Leku. Jadi jangan spesifiknya aja Le. Jadi seperti nggak berkembang pengetahuan. Ibarat contoh ya kan, ambilkan dulu kotak sampah yang ada di situ plastik. Karena Le nampaknya plastik aja, padahal ada lagi di sebelahnya yang plastik model lain. Karena kotor rumah, masa Le nggak lakukan yang baik untuk kebersihan kan gitu. Jadi kita jangan apa kok aku bilang masih kotak-kotak lah kehidupan kayak gitu ya kan. Jadi memang ya kayak mana lah aku bilang agak aneh kuliah Le ini. Coba saya tanggapi sedikit ya. Apapun yang saya tanggapi sedikit lah ya. Saya tanggapi sedikit. Itu dilakukan kan. Saya tanggapi sedikit. Benar lah ya bilang. Apakah orang-orang atau masyarakat Inggris ya boleh meminum air jahe yang seperti ya meminum air jahe juga? Ya boleh. Tapi air jahe yang diminum oleh masyarakat itu bukan air jahe yang disuguhkan kepada ratu. Air jahe yang mereka minum itu adalah air jahe tiruan. Sekarang di sini di mana kata-kata Le bilang tadi Paulus ini hanya gantian dulu kita. Gini lah, kita nggak usah berupaya menunjukkan siapa yang menang, siapa yang kalah, enggak. Kita hanya diskusi kecil-kecil saja supaya menambahkan wawasan antara sekalian memberkati gitu loh. Jahe yang diminum sama masyarakat itu berbeda jauh dengan jahe yang dikhususkan sama ratu. Dan manfaat dari air jahe yang dirasakan ratu jelas beda dengan manfaat yang dirasakan oleh air jahe oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua aku tanggapi lah ya tentang Bible lain. Inilah salah paham lagi tentang Bible. Bible itu bukan kitab yang dituliskan. Dengar dulu ya, biar aku jelaskan. Bible itu bukanlah sebuah kitab yang dituliskan sebagaimana Taurat, Injil dan juga Quran. Bible itu bukan kumpulan tulisan kita, bukan kitab yang dituliskan. Bible itu kumpulan-kumpulan kitab yang ditempel menjadi satu. Makanya Bible-nya teman-teman Kristen itu tidak disebut dengan surat. Kalau dia tulisan itu disebut dengan surah. Kalau Bible-nya kalian itu kumpulan-kumpulan kitab yang terdiri dari 66 kitab.
tulisan-tulisannya Paulus, yang 15 tulisan Paulus dikitabkan, ditempelkan ke dalam Bible. Tulisan-tulisan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yakobus, Yudas ditempelkan ke dalam kitab menjadi Bible. Kitab sikit lagi toh, kitab perjanjian lama, sikit lagi. Sekarang aku ke perjanjian lama. Kitab perjanjian lama yang disebut dengan Tanak, Taurat, Neviim dan juga Ketuvim ditempelkan ke dalam Bible. Makanya dibikin ada perjanjian lama, perjanjian baru. Di perjanjian lama dimulai dari kitab Kejadian sampai dengan Maleaki. Itu kitab-kitab atau buku-buku yang ditempel-tempel, dikumpul-kumpul menjadi sebuah kitab. Makanya disebut dengan biblos atau kumpulan buku-buku. Jadi bukan firman yang dituliskan, enggak. Itu yang membuat teman-teman Kristen ini gagal memahami tentang Bible-nya. Bible Kristen itu bukanlah kitab yang dituliskan ya. Ya silakan itu, silakan. Jadi sekarang itu di Alkitab kami ada tertulis pada hari pertama ada penciptaan. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau aku mau pengen tahu ya, bukan mau bertanya, bukan mau mendalami, aku mau pengen tahu. Kalau di Quran kan kita tadi cerita Alkitab nih, ya kan? Gak jelas suaramu itu. Tahu nih kalau di orang itu. Gak jelas suara itu. Udah nih. Gak jelas suaranya, gak jelas. Oh gitu, nggak jelas ya. Coba ulang jelas. Mungkin aku yang noise mungkin. Coba. Gak ingat lagi aku itu apa mau kutanya. Sekarang gini aja lah. Kita dari tempel-tempel di mana lah ada tahu tempel. Apa beda dengan cerita-cerita orang? Di mana lah? Jadi lah yang ngomong boleh, tapi kalau le bilang ditempel-tempel, sedangkan ini di Alkitab udah jelas ini tulisan, diketik kan itu namanya tulisan. Di mana lah? Coba lah jangan begitu ngomongnya. Lah gini lah dengar lah ya. Gitu. Ya. Penulisan itu susunan lah penulisan nah, jangan dibilang ditempel-tempel. Contoh gini. Tempel itu berbeda, jangan salah tangkap nanti. Kalau tempel-tempel itu dari mana-mana sesukanya, tetapi kalau tulisan le bilang kayak tadi itu betul. Jadi nggak boleh gitu cara ngomong. Jadi yang jelas-jelas saja. Tempel di mana Alkitab kena tempel-tempel? Kan contoh ini aku kasih data lah ya. Nih contoh aku kasih data lah. Kita bicara pakai data lah. Kita pakai data kita bicara. Dari mana le ambil? Dari Bible lah Nih. Ya, kita mainkan. Ini kuncinya tempel-tempel tadi ya. Tempel itu beda artinya dengan dituliskan ya. Kalau ya, ditempel dari mana? Kan, gini lah. Tempel ku katakan itu kan bahasa Medan. Bahasa umumnya itu digabungkan. Boleh pakai bahasa Medan. Saya tadi pakai bahasa biasa nggak boleh. Pinginnya yang verbal yang asli. Digabungkan. Nih contoh. Nah, gitulah ngomongnya. Jangan dibilang ditempel-tempel kan jadi marbalangan. Nah, di mana? Namanya orang Medan lah. Nah, kalau boleh ngomong orang Medan, giliran kita nggak boleh. Ayo, nah ini contoh, ini kejadian. Mana? Sekarang saya tanya sama Lae, kejadian ini nama kitab apa nama surat? Apa itu Le? Kejadian ini nama surat kejadian. Iya. Nah salah. Salah. Kenapa? Ya kalau salah ya udah, kalau menurut itu salah ya itu pengertian itu. Kalau menurut kami itu surat ya itu pengertian. Lo ini ku buka ya. Ini ku buka ya. Nih ya. Ini datanya nih. Makanya aku bilang tadi itu kitab, itu buku. Dengar Le yang salah Le. Inilah pengertian. Ini. Ini ku tunjuk datanya. Oke, ngomong Le. Ini. Ya. Ini. Nih. Itu disebut dengan kitab bukan surat. Di mana lah tertulis Le itu? Isi kitab Taurat. Karena gini lah ya. Oke, Le main internet. Ini ku bikin Le. Ini ku bikin internet juga. Nah, biar Le baca ini. Ini juga ditulis di sini. Kejadian adalah surat. Ini tengok. Ini kejadian adalah surat yang merujuk pada kitab Kejadian. Surat. Oke, nah pada kitab Kejadian. Jadi gini, kan ini kalau Le main internet, aku main internet. Tadi aku nggak pernah main internet karena lihat Le main internet. Ini ku tunjukkan di internet juga biar sama internet. Oke, aku ikutin.
Aku ikuti narasi lah ya. Aku ikuti narasi lah ya, teman-teman ya. Aku mengikuti narasi dia ya, bukan pendapatku ya. Karena kalau aku katakan aku katakan apa yang kalian katakan, aku menyalahi disiplin ilmu. Oke, kita anggaplah aku ikuti narasi lain. Mengatakan kejadian itu adalah surat. Surat siapa kejadian itu? Nah, kejadian adalah surat merujuk pada kitab kejadian, yaitu kitab suratnya pertama dalam siapa? kitab yang berisi kisah penciptaan dunia, sejarah awal manusia. Iya, contoh kayak dan perjalanan. Tunggu dulu Le, biar ku jelaskan. Nanti Le salah lagi mengartikan kumaha teh. Jadi ini Le, ku jelaskan dulu Le biar paham. Le sebenarnya samanya yang Le maksud sama kita mau ke Medan ya kan? Lewat dari Padang keliling pun bisa ke si Dempuan nyampe Medan, tapi dari Dumai lebih dekat. Nah, jadi ini langsung ku jelaskan. Kejadian adalah surat itu Le, tapi dia merujuk pada kitab kejadian. Nah, pada kitab merujuk pada kitab, yaitu kitab pertama dalam Alkitab yang berisi kisah penciptaan dunia, Leku, sejarah awalnya manusia serta usul-usul perjalanan bangsa Israel. Dan secara tidak harfiah berarti peristiwa adalah surat. Itu Le, secara harfiahnya surat. Jadi Le jangan pakai medannya lagi kembali Leku. Horas maga jala gabi puang. Diberkati malekon. Makin banyak lah rezeki. Boleh kutanggapin? Nah, ini Le tengok ya. Makanya aku bilang kalian itu gagal paham. Terkadang memang pada kenyataannya gitu lah. Banyak teman-teman dari Kristen, gantian Le bentar Le. Banyak dari teman-teman Kristen ya, itu tidak memahami Bibelnya. Bahkan tidak memahami historikal dari kitabnya sendiri. Dari Kejadian sampai Wahyu ini nilai-nilai ini. Kategori kitab perjanjian lama, kitab lah bukan surat nih. Dimulai dari Taurat. Taurat ini terdiri dari 5 kitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nih, kitab Taurat. Lalu kitab sejarah, kitab puisi, kitab para nabi-nabi. Nih. Nah, ini disebut dengan Nevi'im, kitabnya orang-orang Yahudi. Nah, ini surat-surat Paulus. Makanya aku bilang, kalau tulisan Paulus baru dibentuk surat. Tapi karena digabungkan ke dalam Bible, ya, dibukukan jadinya suratnya Paulus ini dibukukan. Surat-suratnya Paulus kepada orang-orang di Kolose, orang-orang di Filipi, orang-orang di Efesus itu dikumpulkan. Dibukukan surat-surat itu tadi, ya, surat-surat tadi dikumpulkan dijadikan buku. Lalu bahasaku tadi mengatakan ditempelkan. Nah, digabungkanlah ke dalam Bible kalian. Makanya antara teman-teman Protestan dengan teman-teman Katolik ya, itu memiliki perbedaan kitab. Bible kalian terdiri dari 63 kitab. Bible-nya teman-teman Yahudi terdiri Bible teman-temannya Katolik itu terdiri dari 73 kitab. Karena ada beberapa kitab pada saat penyusunan Bible itu sendiri, ada yang disebut ya, ada yang tidak lulus kanon, tidak dikanonisasi, yang disebut dengan apokrifa. Yang tidak lulus kanonisasi tadi diapokrifain oleh teman-teman Kristen Protestan. Ada beberapa kitab yang diapokrifa sama teman-teman Kristen Protestan, tapi dikanon sama teman-teman Katolik. Nah, abangku udah datang ini, Bang Raja Bintang lah ya. Ini ngeri PK aku ini nanti nih. Jadi gitulah ya. Di dalam perjanjian, makanya saya bilang sejatinya sebenarnya Bible kalian yang dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, ya, kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak ada legalitas yang dimiliki teman-teman Kristen. Kitab Matius yang diduga penulisnya adalah Matius, meskipun dikaji tidak tahu siapa penulisnya, tidak ada legalitas dari Matius mengatakan kitab ini dituliskan untuk orang-orang Kristen, nggak ada. Markus, Lukas, Yohanes juga tidak memiliki legalitas, teman-teman Kristen tidak ada legalitasnya. Di mana kitab ini dituliskan untuk orang-orang Kristen. Bahkan tulisan-tulisan dari Paulus sendiri pun itu memiliki merek dan juga tujuan. Di mana surat-surat itu ditujukannya kepada Galatia, Efesus, Roma, apalagi Kolose, tidak ada untuk seluruh manusia. Berbeda dengan Al-Quran
ketika Al-Quran Mana diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, seluruh manusia punya legalitas ketika menjadikan kitab itu sebagai kitabnya atau pegangannya, seperti yang tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 185, di mana di situ dikatakan Al-Quran ini adalah petunjuk untuk seluruh umat manusia. Maka siapapun manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai kitabnya, pegangan hidupnya, petunjuk hidupnya, boleh, karena ada legalitasnya. Sama halnya ketika itu Epa punya buku, waktu sekolah ditulis Epa. Ketika ada nama Susi megang buku itu tadi, dia salah. Ini bukunya Epa, bukan bukunya Susi. Ini bukunya Epa, bukan bukunya Anton. Begitu juga kitab kalian tadi, di mana kumpulan beberapa kitab. Contoh sajalah dari Kejadian sampai dengan Maleaki, itu kitabnya orang Yahudi. Bagaimana kitab Yahudi itu bisa digabungkan, bisa menjadi kitabnya orang Indonesia, orang Batak, contoh, atau orang Melayu? Nggak boleh. Yahudi itu Bani, mereka Bani Israel. Kitab itu bahkan gini lah ya. Dalam Ulangan 33 nomor 4, silakan lah baca. Ulangan 33 nomor 4, apa dikatakan di situ? Taurat dan hukumnya adalah sebuah ketentuan untuk Bani Yakub. Untuk Bani Yakub. Gak boleh untuk Bani Sianipar, Bani Sihotang, Bani Sianturi, Bani Sitorus, gak boleh Bani Yakub. Bani Yakub itu 12 suku. Salah satunya itu Yahudi, dari anaknya Yahuda. Lalu diperkuat lagi di dalam kitab Ulangan 4 nomor 44. Di situ historikalnya Taurat diceritakan. Historikal Taurat diceritakan dalam Ulangan 4 nomor 44. Di mana hukum Taurat ini? Ciaidron diberkati Bang Raja. Hukum Taurat ini diturunkan untuk Bani Israel melalui Musa sebagai hukum bagi Bani Israel setelah mereka lepas dari penjajahannya Fir'aun menuju tanah yang telah dijanjikannya. Gitu loh. Itu hanya untuk umat yang dibawa oleh Musa kepada tanah perjanjian yang telah ditetapkan atas mereka. Tapi kitab-kitab itu ditulis ulang meskipun tidak dapat validasi dari orang Yahudi itu sendiri. Para rabi-rabi Yahudi, imam-imam kepala Yahudi, dan orang Yahudi yang memegang kitab Taurat itu langsung tidak pernah mengklaim benar kitab Taurat keluaran, kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat merupakan kitab Yahudi. Enggak. Gitu loh. Karena apa buktinya? Itu bukan kitab mereka. Ginilah ya. Kitab kalian teman-teman Kristen itu dari dulu sampai detik ini dalam bentuk terjemahan. Tuhan gak pernah berfirman kepada Musa dalam bentuk bahasa Indonesia, tapi dalam bentuk bahasa Ibrani. Sementara yang ada pada kalian itu adalah terjemahan. Kalian sendiri tidak pernah mau berupaya menyelaraskan antara terjemahan dengan original teksnya. Benar atau tidak? Selaras nggak terjemahan sama original teksnya? Sikit lagi lah, itu aku sikit lagi nih. Sekarang kita ke perjanjian baru. Perjanjian baru, jika diyakini kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah tulisan dari para murid, dari apa yang didengarkan dari Yesus itu sendiri, Yesus itu orang Yahudi. Dia berbicara sehari-hari, berkomunikasi menggunakan bahasa Aramaik. Bagaimana perkataan dia bisa dituliskan dalam bentuk bahasa Yunani? Original teks perjanjian baru itu bahasa Yunani. Sampai ke Indonesia, ke kalian yang disangkakan tulisan perkataan dari Yesus dalam bentuk bahasa Indonesia. Kesalahan bisa saja terjadi. Ketika Yesus berkata dalam bahasa Aramaik makan, dituliskan dalam bahasa Yunani tidur, sampai ke bahasa Indonesia guling-guling. Bisa jadi salah gitu loh. Tapi apakah kalian bisa memastikan bahwasanya apa yang tertulis dalam terjemahan itu tidak salah dengan apa yang dikatakan Yesus? Tidak bisa. Kenapa nggak bisa pula Bang Farouk? Kami memastikan karena gini, terjemahan kitab kalian tidak pernah diskomparasikan, didampingi dengan original teksnya. Dan kalian pun tidak berupaya bisa memahami grammar bahasa Hebrew dan juga bahasa Yunani. Kalian hanya menelan bulat-bulat, ya. Kalian hanya menelan bulat-bulat terjemahan yang disediakan LAI atas kalian. Masya Allah, syukran abangku Bang Raja Bintang, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Nah, sekarang Eva yang jawab ya itu ya.
Eva yang jawab ya itu. Nah, di Alkitab ini ya, di Alkitab ini banyak tentang kisah Yesus. Ya, banyak tentang kisah Yesus. Kami tidak bisa mengganti ini itu karena ini memang sudah real. Jadi kalau itu bilang memperjemahkan ke bahasa Yunani, memperjemahkan ke bahasa lain, ya mungkin orang Yunani udah memperjemahkan ini. Cuman ya kami sebagai orang Indonesia ya mengartikan ini dengan bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau itu mempertanyakan ini adalah tidak real ya tadi itu ya. Kenapa itu bisa bilang ini tidak real gitu? Alasan apa itu bilang ini Alkitab ini tidak real? Coba itu berkomentar dulu. Alasannya apa? Saya tidak katakan tidak real itoku. Yang saya katakan tadi bisa jadi terjadi kesalahan pada terjemahan. Apalagi ketika disangkakan kepada perkataan Yesus. Sekarang saya tanya sama Ito, Yesus itu orang Yahudi atau orang Yunani? Orang Yahudi. Nah, apakah ketika Yesus orang Yahudi, kenapa kitab kalian tertuliskan dalam bentuk bahasa Yunani? Yang mana ditulis di mana bahasa Yunani? Tertulis di mana itu dia di bahasa Yunani? Itu Perjanjian Baru, original teksnya itu Yunani itu, bukan Aramaik. Nah, makanya aku tanya, ketika itu yakini Yesus itu adalah orang Yahudi, ya, bagaimana bisa original teks Perjanjian Baru itu kok bisa pula bahasa Yunani? Sama analoginya begini, aku orang Indonesia, ada seseorang yang mengutip perkataanku, lalu dibukukannya. Tapi yang menulis perkataanku ini adalah orang Zimbabwe. Ketika aku berkata, hari ini aku akan makan siang di rumah makan Padang, orang Zimbabwe ketika menuliskannya dibacakan kan gitu. Kalimatnya berbunyi gini, kulu 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 kulu. Kapan pula aku ngomong kulu 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 kulu? Aku bilang hari ini aku akan makan siang di rumah makan Padang. Tapi karena orang Zimbabwe yang menuliskan perkataanku, tidak dicerminkannya dulu, komparasikannya dulu dalam bentuk bahasa Indonesia, yang muncul itu kulu 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 kulu. Apakah itu perkataanku? Tentu tidak. Kapan pula aku ngomong kulu 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 kulu? Itu paham nggak maknanya itu? Perkataanku itu? Itu kalau itu ya aku udah bilang itu dari awal, kalau itu melogikakan Alkitab ya itu akan mualaf. Tapi kalau itu mengimani dengan roh, karena kami mengimani dengan roh yang ada sama kami, makanya kami bertekun kepada Tuhan. Jadi kalau itu tanya sama aku tentang semuanya ini, tanyalah sama pendeta yaitu aku nih bidan, maaf ya itu ya. Tanya sama pendeta kan, nanti kalau aku ngomong salah ngomong, aku berdosa sama Tuhanku. Jadi kalau itu memang pengen memperdalam, itu harus berpuasa dulu, minta sama Tuhan Roh Kudus. Tuhan, aku pengen mengetahui, soalnya aku haus akan firman-Mu gitu, supaya itu tidak salah paham. Ya itu ya, Tuhan Yesus memberkati. Jadi gini lagi sedikit nih, Le, sebelum kita tutup ya kan. Kalau Le cerita kayak gitu kan, terkait Barakallahu fikum Bang Raja Bintang, Masya Allah, jazakallah khair. Sehat-sehat Bang Raja Bintang ya. Ini saya sampaikan, jadi kalau dari cerita Le tadi tentang penerjemahan Alkitab ya, Alkitab ini sudah diterjemahkan, ini sudah disamakan serupa semua. Kalau Le mau membuktikan bahwasanya ini tidak sesuai, ya udah buktikan saja berdasarkan kepercayaan Le. Jangan dulu, saya buktikan tunggu dulu, Le, tunggu dulu. Dan sebaiknya apapun, saya nggak mau tahu lah kepercayaan Le apa. Apapun, Le punya kitab suci juga mungkin, tak kitab apapun itu, ya Le coba buktikan dulu kebenarannya punya Le, baru mengkoreksi orang, jangan mencari. Jadi kenapa saya sangat cinta sama agama saya yang namanya agama Kristen ini, Le? Nah, bukan Pak. Tunggu dulu. Memang kalau ini makin itu baca dari awal sampai akhir, makin pusing itu kalau nggak ada firman Tuhan di otak itu. Benar. Karena saya aja ya,
karena saya aja itu. Masa makin pusing karena- itu? Iya, jujur. Karena apa? Isi firman Tuhan itu tidak ada yang logika. Buktinya, waktu Tuhan Yesus disalibkan ya itu ya. Waktu Tuhan Yesus disalibkan, dia mencuci semua kaki murid-muridnya. Kenapa? Dia merendahkan dirinya. Dia waktu mau disalibkan, dia merendahkan dirinya. Padahal sedangkan logikanya ya nih, saya senior di puskesmas dulu, saya nggak pernah mau menyuci kaki anggota saya gitu. Saya nggak pernah mau. Karena apa? Nggak logika sebagai saya tertua saya melap kaki. Tapi apa? Tuhan Yesus melakukan hal yang tidak logika, yaitu mencium kaki murid-muridnya, menyuci kaki murid-muridnya, baru dia berdoa sendiri. Habis itu, apalagi yang tidak masuk akal, sama kayak Sarah ya atau Elizabeth yang sudah 90 tahun ya, 90 tahun dia baru bisa hamil. Nah, itu kan tidak logika. Secara kesehatan itu udah tidak logika. Jadi ada lagi yang tidak logika. Diberkati Bang Raja. Tuhan Yesus lahir dari Bunda Maria yang seorang perawan. Nah, jadi semuanya itu tidak logika. Dan saat itu juga Tuhan Yesus memiliki 12 murid-muridnya. Dan murid-muridnya bukan orang yang seorang ilmu teologi ya. Nggak logika kan itu kan? Karena apa? Tuhan Yesus memang memakai semuanya tidak logika. Semua apa yang diberikan Tuhan kepada kita itu tidak ada yang logika itu. Jadi kalau itu membawakan Alkitab ini ke logika, itu salah gitu ya. Itu minta Roh Kudus dulu sama Tuhan supaya itu diberkati, supaya bisa menangkap firman Tuhan gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan itu bertanya tentang logika-logika, nggak ada di firman Tuhan yang logika. Tuhan Yesus luar biasa, di luar logika yang Tuhan lakukan semuanya itu ya. Dan itu terjadi. Jadi itu kalau misalkan melogikakan ini memang jujur semua akan mualaf, dan saya juga akan mualaf kalau melogikakan firman Tuhan. Tetapi kalau kita mengimani apa yang terjadi, kita akan berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Oke, berarti itu mau mengatakan kepada kami bahwasanya untuk memahami Bible itu tidak boleh menggunakan logika, betul? Iya, tidak boleh menggunakan logika. Dengan kata lain, boleh, dengan kata lain logika itu adalah akal. Berarti untuk memahami Bible nggak boleh diselaraskan dengan akal, betul? Emang logika sama akal apa beda? Ada persamaan, tapi ada perbedaannya. Iya, gini toh, logika itu berangkat dari akal. Orang-orang yang tidak berakal tidak akan bisa orang-orang yang tidak berakal tidak akan bisa berlogika, betul? Betul. Nah, Tapi berarti ketika itu katakan memahami Bible itu tidak boleh gunakan logika, itu sinonimnya dengan itu mengatakan begini, untuk memahami Bible kalian harus meninggalkan akal. Kenapa? Karena di firman Tuhan kita harus membuang diri kita, ya. Ya berarti benar kan? Ya, Aku nggak membantah itu aku tidak bantah. Aku cuma mau meluruskan perkataan itu. Berarti dengan kata lain itu mau menyampaikan untuk memahami Bible kita harus tanggalkan dulu akal kita, gitu maksudnya? Bukan, beda logika, beda akal itu. Menurut pengertian saya ya, kalau logika itu ya, istilahnya kalau logika itu sama seperti saya saat ini duduk di sini. Terkadang saya berpikir saya tidak logika duduk di sini karena saya dari timur, suami saya dari utara. Kami dipersatukan di tengah-tengah. Kenapa bisa ya? Kalau logika saya berpikir, kenapa bisa? Tapi Tuhan melakukan semua bisa, gitu. Tapi kalau akal, ya, kalau akal itu namanya akal sehat itu masih beda pengertiannya itu. Oke, kalau kita orang nggak uji. punya akal sehat, Kita uji apakah maksud dari itu ini akal atau logika. Saya uji ya. Tadi saya udah katakan ya, dan itu udah sepakat. Bener jawaban itu. Yesus itu orang apa? Orang Yahudi. Orang Yahudi ya di Galilea pada masa itu berbicara menggunakan bahasa Aramaik. Kan gitu. Lalu muncul sebuah kitab dalam bentuk perjanjian baru ya, yang diyakini perkotaan Yesus, tapi tertuliskan dalam bentuk bahasa Yunani. Kan gitu. Sampai ke Indonesia tak pernah dikomparasikan dengan Yunaninya, hanya dalam bentuk terjemahan. Sekarang saya tanya, apakah menurut itu masuk akal ketika Yesus orang Yahudi, perkataannya dituliskan dalam bahasa Yunani, lalu sampai ke Indonesia dalam bentuk dari terjemahan? awal itu. Jangan Masuk akal kita nggak? tanya lagi tentang akal.
Nggak masuk Semua akal nggak perbuatan menurut Tuhan Ito? Yesus nggak ada yang masuk akal. Tidak Nggak ada yang masuk akal. Itu udah. Karena apa? Itu maksudku Semua tadi. itu Kalau itu diimani. udah akui Kenapa tidak itu? nggak masuk akal, udah selesai. Iya. Itu maksudku tadi, Karena tidak apa masuk itu? akal. Gini Tapi toh, karena itu lebih apa? gini, Tok. Memang Itu lebih condong kepada iman itu kan? Kan gitu. Iya. Nah, itu lebih condong kepada iman itu daripada itu berupaya mengkaji dengan akal itu, betul? ya. Nah, udah selesai. Oke, ku potong ku potong nih dikit ya. Ya, Le bilang silakan. dulu kan agamanya Nasrani ya. Kristen. Nah, oke, saya tanya. Kristen datang di Indonesia melalui apa? Dari mana Oke. dia datangnya agama ini? Oke, tergantung Siapa tergantung yang membawa? Lae. Termasuk Lae. juga agama-agama yang lain, Le. Iya. Termasuk Kalau juga itu Lae agama-agama tanya yang itu lain. sama. Ini Lae bertanya mau ku jawab atau itu Lae mau teruskan narasinya lagi? Gini aja. Le jawab dulu satu kali, baru ku lanjuti. Udah. Oke. Jawab dulu, dari mana? Oke, tergantung denomnya. Kalau Katolik Denom maksudnya denom itu di agak bawah. jelas loh. Banyak yang nggak ngerti denom ini gimana. Nah, tergantung alirannya. Kalau Katolik itu Aliran. dibawa oleh Portugis. Dia duluan datang ke Ah, Indonesia orang itu daripada Portugis ke Protestan. Indonesia. Ya. Iya, ke Indonesia loh lah ya. Kan ke Indonesia ini. Ah. Dia Ya, duluan terus? datang ke Indonesia ini daripada Protestan. Sementara Benar. Protestan itu datangnya itu di abad ke-16. Dibawa oleh Oke, udah putus. oleh Belanda pada masa itu. Nggak sampai pakai ayat abadnya, Le. Gak usah sampai abad, Le. Gak usah pakai abadnya. Iya. Jadi Le kan Iya. pakai bicara secara manusiawi ya. Jadi dia datang ke Indonesia ini bawa kitab nggak? Nah, ketika Belanda yang datang kemari, Belanda yang datang kemari, kitab yang dibawa itu Bible yang dibawa ke Indonesia itu tidak dalam bentuk terjemahan. Bukan dalam Iya, bentuk benar, terjemahan benar. bahasa Indonesia. Makanya ya disebut dengan kitab gospel. Ah. Bukan Bible, Bukan bahasa apalagi Indonesia, Alkitab. kan, Pada masa Ya, itu bukan bahasa Indonesia, tidak kan, disebut, belum disebut dia Alkitab maupun Bible, tapi disebut dengan gospel. Iya. Tapi bukan bahasa Indonesia kan, Le? Apa? Tapi bukan bahasa Indonesia kan, Le? Bukan. Bahasa Nah, Indonesia itu Bahasa Indonesia itu ada setelah terbentuknya LAI. LAI lah yang Ya. menuliskan dalam bentuk bahasa Indonesia. Cuman yang dia disayangkan menyebar- ketika Ah. LAI menghadirkan Bible dalam terjemahan, dia tidak mendampingi atau tidak mengkomparasi dengan original teksnya seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an pun Jadi, ada terjemahannya, tapi Udah, dia sebatas didampingi itu aja, dengan Le. original teksnya. Iya, sebatas itu aja, Le. Cukup jelaskan biar ku kasih Oh iya, logikanya yang baik. siap. Le orang mana? Maksudnya? Le orang mana? Orang Medan Sumatera, atau orang Sumatera Utara. Sumatera. Oke, ketika Le pergi ke Padang, ya kan? Benar Iya. kan, Le? Ya. Ketika Le pergi ke Padang, bahasa Le itu bahasa Sumatera Utara dalam arti bahasa Batak. Le ke Padang nggak mungkin Le bisa Syukran, bahasa Mengraja Bintang, Batak Barakallahu ke Padang, iya kan? Nah, ketika Le sampai ke Padang, Le tentunya mempelajari bahasa Padang. Sama kayak orang Belanda tadi, ketika nyampe ke Indonesia dia mempelajari bahasa Indonesia. Diartikannya semua, oh ini bahasa Belanda saya, ini bahasa saya ini. Tentu kan Le menyesuaikan bahasa lain supaya bisa bahasa Padang, ya kan? Begitu juga lah orang Belanda Le datang ke Indonesia menyesuaikan bahasa Indonesianya. Diartikan dia sendiri yang membuat bahasa ini biar oh ini artinya ini. Ketika dia bisa, disitulah Alkitab itu disebarkan firman Tuhan supaya jemaatnya semua mengerti. Jadi kalau menurut saya Nah. pribadi lah ya tidak seperti yang Le pikirkan, karena ketika orang asing datang ke Indonesia dia pasti udah harus mempelajari bahasa Indonesia. Nggak mungkin lah datang ke Padang ya kan jualan bahasa Batak, mana ada yang beli, bingung orang. Sama lah kayak gini dia. Jadi itu harus Sekarang saya dipahami. tanya. Sekarang saya tanya sama Lae. Sekarang saya tanya sama Lae. Atas dasar apa Lae percaya terjemahan Bible yang ada pada Lae selaras dengan apa yang dikatakan Yesus? Sementara kitab kalian tidak pernah dituliskan dalam bentuk bahasanya Yesus, yaitu Aramaik. Atas dasar apa? Atas dasar apa Lae bisa yakin LAI tidak melakukan kesalahan ketika
menerjemahkannya atas dasar apa? Le, Coba. kalau atas dasar apanya Le? Gini Le, kalau itu kan udah Le masuk ke dalam mencari fakta ya kan, mencari fakta Ya memang berdasarkan fakta lah, apa Le. logika Yang kita ilmu, ya bahas kan? ini kitab loh, harus kita tahu faktanya loh. Jadi begini Leku, gini Leku, kalau Le ngarah ke satu, coba Le arahkan aja dengan apa yang Le percaya. Jadi kenapa? Gini aja Le, singkat aja nih. Kenapa ya kan? Saya memilih Nasrani, saya mempertahankan Nasrani ya kan Le. Yang pertama Le, segala yang tertulis di Alkitab, contohnya, segala yang tertulis misalnya, ketika kita sakit, jumpa pendeta kita tetap berdoa ya kan. Selagi kita imani, apapun itu tuh sembuh Le. Dan itu saya ini saya kasih kesaksian Le. Mertua saya sendiri ya, mertua saya sendiri kesaksian. Memang kalau Le berpikir secara logika manusia, bahkan kedokteran ya kan Le, pasti ketawa Le. Pasti ketawa. Nah, karena di dalam Alkitab juga sudah tertulis Le. Banyak yang orang segitu banyak manusia, segitu banyak Nasrani, hanya sedikit yang terpilih. Itu sudah tertulis. Kesembuhan lah ya, apa yang tertulis di dalam Alkitab, apa yang dinyatakan itu kalau kita lakukan kita imani, itu sudah terjadi dalam kehidupan. Jadi kalau saya bilang why not? Ya saya percaya karena saya merasakan loh Le. Saya merasakan, bukan karena fakta. Karena kalau fakta, cerita fakta, ketika dokter bilang nggak bisa Pak, ini harus operasi. Tidak hanya satu dokter, banyak dokter yang mengatakan ini harus operasi. Nggak bisa Pak, kami datangi ketiga dokter, tidak bisa Pak. Namun ketika kami dalami firman Tuhan, berdoalah dengan tekun. Jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, itu akan bisa untuk kamu. Dalam arti apa? Sembuh. Ya kami percaya, kami imani itu Le. Kami imani, kami berdoa, bergumul, sembuh. Nah itu jadi saya tanggapi dulu lah bentar ya. Sekon Mang Raja Bintang, baru kalau fikum saya tanggapi bentar lah ya. Saya tanggapi ini. Oke. Lah simak lah baik-baik lah ya, sama teman-teman Kristen yang ada di sebelah ya, ataupun yang di sini ya. Sebuah kebenaran tidak bisa kita ukur dari pengalaman spiritual pribadi lah. Kalau Lai mau menjadikan pengalaman spiritual pribadimu ya menjadi dasar, sabar dulu lah kalau Lai mau jadikan pengalaman bentar itu sekali lagi toh. Kalau Lai jadikan pengalaman spiritual pribadi Lai menjadi tolak ukur kebenaran, Lai, orang yang menyembah tutup panci pun punya pengalaman yang sama Lai, percayalah. Dia menuhankan tutup panci. Ketika dia berdoa di depan tutup panci, yakin dia tutup panci akan berikan dia kesembuhan, maka dia akan sembuh. Ada kesaksian serupa ada dari penyembah tutup panci, ada juga. Oh, jadi kabur dia Pak. Kabur dia jadinya. Hah? Kesal dia udah itu. Iya karena gitu teman-teman, pengalaman si pribadi spiritual cair dong. Pengalaman spiritual pribadi seseorang itu tidak bisa dijadikan tolak ukur.